Ibu dan Bapak sekalian, eh, saat ini saya akan memperlihatkan fitur fitur penting dari E5 ini, ya, bahwa pada saat ketika kita menyusun file secara manual, maka kita tidak bisa mendapatkan gambaran berapa sih sebenarnya pergerakan dan sebaran bakuan kompetensi yang kita miliki dan berapa skor kira-kira vibe yang kita miliki pada saat ini. Ya, dengan E5 ini kita bisa mengukur, ya, minimal melakukan pengukuran secara subjektif terhadap proses pengisian vibe yang kita lakukan secara elektronik. Untuk itu saya pinjam kembali satu akun dari peserta RTL. Saya masuk, kemudian yang bersangkutan sudah mengisi semua, ya, yang bersangkutan sudah mengisi semua lengkap dengan bakuan kompetensinya, ya, bakuan unit-unit kompetensi yang dimiliki, ya. Maka untuk mengeceknya saya dapat menuju ke menu prediksi skor dan prediksi vibe. Di sini dengan sangat gamblang diperlihatkan bahwa inilah skor yang kita peroleh, sebaran skor yang kita peroleh, ya, dari pengisian vibe yang telah dilakukan. Wajib 1 itu sekitar 226 poin, kemudian wajib 2 sekitar wajib 1 sekitar 2200, wajib 2 sekitar 1600, ya. Kemudian dan seterusnya. Kemudian dengan menggunakan rumus untuk menghitung berapa skor fight, ya, maka kita mendapatkan skor fight pada saat ini, ya, berdasarkan ini, ya, 10% dari W1, 30% dari W2, 20% dari W3 dan 10% W4, kemudian 30% dari P total, ya. Tapi dengan syarat P-nya itu harus berasal dari 2 P yang berbeda, ya. Jadi misalnya, nah ini berasal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 P yang berbeda, kecuali P5 yang belum ada poinnya. Ya, setelah dikalikan dengan pembobotnya, maka diperoleh kira-kira vibe-nya sekarang bernilai 1500-an. Ya. Nah, nilai ini dan sebaran ini kemudian dibandingkan dengan passing grade untuk mendapatkan IPP, IPM, atau IPU. Setelah kita lihat di sini bahwa yang memenuhi semua baru di skor IPM, ya. Jadi kita lihat ini lebih di atas semua, sudah berada di atas dari passing grade sehingga dia bisa memenuhi. Tapi untuk di IPU yang bersangkutan masih semuanya di bawah dari passing grade yang ada, ya. Jadi dengan menu ini kita bisa melihat nilai mana di bakuan mana saya masih kurang, kemudian kira-kira apa yang saya harus lakukan untuk meningkatkan, bukan hanya meningkatkan skor total fight, tapi juga meningkatkan skor pada bagian-bagian tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan bahwa yang paling tinggi bobotnya adalah W2. Namun W2 itu dapat diperoleh dari beberapa tempat, ya. W2 bisa kita dapat dari pendidikan formal, ya, bisa kita dapat dari pendidikan non formal, kemudian bisa juga diperoleh dari klaim di riwayat keinsinyuran, ya, banyak tempatnya, ya. Nah, yang perlu dicermati adalah perolehan W3, karena W3 ini hanya terdapat di kegiatan keinsinyuran tipe 1, ya. Kegiatan perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keinsinyuran. Dia hanya datang dari W3, hanya terdapat pada kerja-kerja yang semacam itu, gitu. Ya. Kalau kerja-kerja lain, ya, itu tidak memiliki nilai W3. W4 juga sering menjadi masalah, ya, karena perolehannya kurang, ya. W4 silakan diperhatikan penuntunnya. W4 itu bisa datang di tempat, bisa kita peroleh di tempat-tempat tertentu, misalnya
di pendidikan di pekerjaan keinsinyuran tipe 1 ya. Di situ ada W4 yang bisa diklaim. W4 juga kita bisa klaim di ketika kita mempunyai karya tulis atau kita memiliki karya tulis di jurnal maupun di proceeding ya. Jadi ini yang biasanya walaupun nilainya besar tapi sebarannya yang tidak memenuhi, maka kira-kira itu juga akan susah mendapatkan skor di level IPM apalagi di level IPU. Contoh pertanyaan, P5-nya kosong gitu. Kenapa bisa kosong? Di mana bisa kita dapatkan poin P5? Tinggal dibuka penuntunnya. Kira-kira di mana ada P5 yang bisa kita klaim? Setelah Bapak Ibu baca, P5 ini memang hanya muncul ketika kita punya riwayat kegiatan mengajar secara terstruktur. Ya, jadi kalau Bapak Ibu adalah seorang profesional, maka P5 ini kemungkinan tidak akan banyak poinnya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu seorang dosen, P5 ini biasanya banyak sekali poinnya. Ya, karena misalnya bisa diklaim per semester, per kelas juga. Ya, jadi poin P5-nya pasti besar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengecek dan meningkatkan nilai total ya, skor dari FAIP, tapi yang paling penting adalah sebarannya ya, sebarannya terpenuhi dan melewati batas ambang nilai pada masing-masing syarat yang telah ditentukan ya. Sehingga kita bisa memprediksikan kita akan memperoleh skor yang berada di daerah IPM, IPU atau masih IPP. Sekali lagi, perlu diperhatikan bahwa poin ini datang dari hasil prediksi yang subjektif. Bisa saja penilaian yang diberikan oleh majelis penilai di bidang kejuruan masing-masing lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Ya, itu sangat-sangat subjektif dan harus dikembalikan kepada para penilai di majelis penilai.